Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat dan keberkahan, serta sholawat bagi Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang islami seperti hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM D1A1210005, jurusan Agribisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Dalam video ini saya akan membahas materi pada pertemuan 10 dengan judul Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah pada negara Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu tahun 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep NASKOM atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijelaskan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dalam periode ini diawali dengan keluarnya CAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. CAP MPR ini menjadi landasan bagi pelaksanaannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat akibat dari cara-cara lazim dalam waktu ini. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran P4 pada masa sekarang ini. Resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25/MPRS/1966 tentang penyelenggaraan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.
yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperkuat kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Sekian penjelasannya, saya ucapkan terima kasih.